Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala Rasulullah bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walahu karihal musyrikun walahu karihal munafiqun walahu karinal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya mari kita bersama memanjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat sempat, sehingga pada detik ini kita masih dapat menjalankan sebagian perintah Allah Subhanahu wa taala, salat Isya tarawih secara berjamaah. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di saat sekarang sampai dengan nanti di yaumil akhir. Jamaah rahimakumullah. Untuk hari ini puasanya alhamdulillah sudah dapat 3 hari. 3 hari ya. Ada yang 3 hari, ada yang 2 hari. Iya betul. Ada yang 3 hari, ada yang 2 hari. Alhamdulillah tidak ada perbedaan yang mencolok. Itu merupakan semua benar ya, sama-sama mempunyai dalil sendiri-sendiri. Jadi tidak usah dipermasalahkan. Yang intinya nanti yang 29 artinya yang dimulai hari Minggu itu nanti hanya 29 hari. Kemudian untuk yang dimulai hari Sabtu itu 30 hari ya. Ya, jadi nanti lebarannya sama, tidak masalah. Ya, jadi sudah ada kesepakatan itu untuk Ramadannya untuk lebarannya tanggal 2 kalau tidak salah. Amin ya rabbal alamin. Yang pada kesempatan hari ini kita menginjak pada bulan Ramadan 1443 Hijriah tahun 2022 ya. Dan alhamdulillah ini untuk Ramadan yang paling beda di antara Ramadan yang lain. Kenapa? Karena untuk pada tahun-tahun yang kemarin atau tahun 2001 ya. Itu untuk Ramadan sangat dibatasi dikarenakan masih adanya gelombang, bukan gelombang cinta ya, gelombang COVID-19. Gitu. Ada virus COVID-19 sehingga banyak kendala-kendala yang harus dilewati untuk melalui Ramadan tahun kemarin. Alhamdulillah untuk MUI Majelis Ulama Indonesia ya. Itu untuk kesempatan sekarang pada Ramadan sekarang itu memperbolehkan untuk semua masjid merapatkan shopnya. Jadi maksudnya ya berarti sudah kembali normal. Alhamdulillah nanti juga akan mudik diperbolehkan. Dengan adanya Ramadan yang sekarang sudah bebas, artinya kita sudah
enak dalam menjalankan Ramadan, maka untuk anak-anak atau putra-putra yang mau mencatat judulnya, so kadang minta judul ya. Judulnya langkah-langkah menyongsong atau menyambut Ramadan, khususnya bagi milenial, kalau milenial atau kaum muda. Nah, langkah-langkah apa yang harus dikerjakan atau yang diambil untuk kaula muda khususnya, terutama yang masih sekolah, yang masih sekolah, yang masih kuliah, dan yang sudah selesai kuliah, yang sudah kerja, yang masih muda-muda. Kira-kira untuk menghadapi Ramadan tahun ini apa yang harus dikerjakan? Nah, kemungkinan untuk alangkah lebih baiknya yang pertama, kita sebagai anak muda ya, generasi muda, itu kita sambut untuk Ramadan tahun ini yaitu dengan cara memakmurkan masjid ya. Langkah pertama, kita makmurkan masjid. Jadi jangan sampai masjid itu isinya hanya sepuh-sepuh ya, yang sudah tua-tua. Adanya juga kiai sepuh. Terus yang memenuhi di masjid ya hanya itu saja. Nah, khusus untuk kaula muda, kaum milenial ya terutama, itu marilah, karena sudah dibuka bebas untuk kegiatan-kegiatan masjid, maka kita sing-singkan baju. Sing-singkan lengan baju ya. Maksudnya kita harus semangat. Mari kita jalani kegiatan-kegiatan Ramadan ini dengan hal-hal yang positif, yaitu kita harus menjadi garda terdepan untuk memajukan kaum muslimin di era sekarang ini ya, karena nanti kita anak-anak muda itu menjadi pedoman ataupun tulang punggung garda terdepan untuk menghadapi era yang akan datang. Oleh karena itu, marilah kita makmurkan masjid ya dengan tadarus. Kita aktifkan, alhamdulillah di masjid sini sudah aktif. Kemudian TPA sudah aktif. Kajian-kajian sudah aktif. Kemudian untuk tadarus yang orang tua juga sudah aktif. Sudah aktif semuanya Mas Gangsar ya? Sudah. Karena di sini Mas Gangsar itu aktif sekali ya, karena sudah kesana kemari mengajar dan sebagainya, jadi sudah pengalaman. Alhamdulillah untuk Masjid Sholihin maju jalan untuk yang kaula muda ya. Jadi kita gerakkan, jangan pantang mundur. Ya. Nah, jadi untuk memakmurkan masjid itu untuk anak-anak biarkan seperti ini, anak saya juga biarin. Karena nanti kalau kita batasi maka anak tersebut akan mempunyai maksud saya mempunyai pandangan kalau ke masjid itu mengerikan, kayak mlebu nang kuburan wae. Lah ngapa sing medeni apa? Iya, jangan dimarahi, biarkan ya. Ben cah cilik awake dhewe waktu kecil malah melebihi seperti itu ya. Alhamdulillah, walaupun kita punya anak kecil itu kita didik dengan baik. Kalau memang sudah tahu aturan-aturannya ya, sudah tahu benar dan salahnya, maka kita kasih tahu. Kalau pas sholat ya ikut sholat, kalau pas ada yang bicara ya dengarkan. Tapi kalau untuk anak-anak kecil mungkin baru umur 3 tahun, 2,5 tahun ya biarin saja. Nah, so kadang kalau saya sholat malah tumpah ini, wah orang ndang lucu-lucu, biarkan saja. Nabi pun juga begitu, waktu sholat cucunya juga berada di sini sampai lama sujudnya. Kok lama banget ya Nabi itu sujudnya, ada apa? Ternyata ditumpangi cucunya, biarkan ya. Jadi
itu nanti akan mengakibatkan anak-anak yang masih kecil-kecil itu senang untuk pergi ke masjid. Apalagi Mas Gangsar itu mempunyai strategis yang bagus, ya. Dikasih jaburan, terus kalau kajian itu dikasih snack, dikasih makan, terus ada. Jadi anak-anak itu senang, ya. Nah, itu langkah pertama yang harus diambil untuk anak-anak muda. Kemudian untuk langkah berikutnya, kita tahu bahwa untuk anak-anak muda sekarang itu sering pakai HP seperti ini. Kalau saya nggak bisa, ya, paling-paling hanya scrolling atau browsing. Jadi melihat ini nih, ya, melihat. Nah, untuk anak-anak muda kan sudah fasih, mahir dalam menggunakan HP, terutama generasinya Mas Gangsar itu wah bagus-bagus itu, canggih-canggih, wes YouTube, wes animasi untuk gambar-gambar di pengajian dan sebagainya udah dianimasi baik, alhamdulillah. Nah, dengan kepandaian seperti itu, janganlah anak-anak kita, generasi kita itu dibiarkan saja, tolong dibimbing atau kadang sedikit-sedikit dilihat HP-nya itu isinya apa, ya. Nah, kita manfaatkan semaksimal mungkin, yaitu dengan membuat konten-konten nggih Mas Gangsar ya. Konten-konten yang berbau bukan mistik, berbau porno bukan ya, tapi yang berbau agamis, ya. Jadi konten-konten sing jare TikTok, jare apa Mas, Instagram, Facebook. Nah, itu kita pelajari, kita buat untuk berdakwah, ya. Kita pelajari untuk berdakwah dengan cara yang bagus. Mungkin dakwah yang bagus itu bagaimana? Kalau untuk anak-anak sekarang sudah pinter-pinter, ya. Jadi biar senang, biar suka, bagaimana caranya? Nah, itu coba dipertahankan, ya. Kemudian bisa lewat YouTube dibuat untuk konten pengajian dan sebagainya. Pokoknya yang berkegiatan positif, ya. Kemudian untuk berikutnya mungkin yang ketiga, kita sebagai kaula muda monggo. Mungkin yang sudah main HP, ada marketplace, ada Shopee dan sebagainya yang berbau bisnis, ya. Nah, kita mengajak untuk yang lain-lainnya menyisihkan sebagian hartanya untuk apa? Untuk bersedekah, ya. Belajar bersedekah. Karena bersedekah itu berlipat ganda untuk apa? Untuk ganjarannya berlipat ganda. Jadi dalam surat Al-Hadid, tak bacakan artinya saja. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Nah, ini di dalam surat Al-Hadid ayat 18. Jadi mari kita sebagai kaula muda itu mendorong untuk mempropagandakan, memajukan gerakan bersedekah, ya, bersedekah. Nah, untuk langkah berikutnya dalam menyongsong atau menyambut bulan Ramadan saat ini, marilah untuk kaula muda terutama, ya, kita tingkatkan kegiatan-kegiatan beribadah baik yang bersifat mahdhah, beribadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah, yang artinya adalah kedua-duanya harus seimbang. Kalau yang mahdhah yaitu yang beribadah murni, maksudnya beribadah kepada Allah, contohnya mungkin sholat, puasa, zakat, haji, ya, dan sebagainya. Nah, itu adalah ibadah mahdhah. Nah, ghairu mahdhah itu adalah ibadah yang berupa kebaikan tetapi berhubungan dengan hablu minan nas. Jadi yang berhubungan dengan manusia, ya. Ya, contohnya
kita membimbing untuk anak-anak yang masih remaja-remaja itu untuk melatih diri membantu sesama, karena Rasulullah SAW telah bersabda, yaitu sebaik-baiknya manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain, dalam hadis riwayat Bukhari ya. Nah, kemudian untuk yang kelima, langkah-langkah dalam menghadapi atau menyongsong Ramadan tahun ini untuk yang kaum remaja atau milenial, yaitu kita selalu merefleksi diri ataupun musahabah ataupun introspeksi diri di dalam Ramadan ya. Kita melihat sejenak, mungkin tahun-tahun kemarin, wah aku sholatku kok ngene ya, ora poso, gene ngapusi ya. Nak WA-an yo ngapusi. So kadang ada yang dibel koncone, wis mangkat durung, ayo padha salat, wis OTW, bae OTW-ne anak Gajah Mungkur. Kan ndak tahu ya. Jadi kita harus melatih musabah diri, mawas diri, apa yang kita lakukan dahulu kita pelajari, kita pahami, kira-kira apa yang salah kita telusuri, kita benarkan sedikit demi sedikit. Alhamdulillah pada Ramadan hari ini, terutama pada tahun ini, kita sambut dengan sukacita, dengan rasa ikhlas, dengan rasa iman, dengan hati yang gembira, sehingga Allah menjadikan Ramadan ini kita lebih baik daripada, maksud saya hari ini kita harus lebih baik daripada apa? Kemarin. Untuk yang esok harus lebih baik daripada sekarang. Semoga apa yang menjadi pesan dari saya untuk anak-anak muda dalam menyongsong ataupun menghadapi Ramadan tahun ini menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah saya panjang lebarkan, nanti malah bablas wae. Akhirul dakwah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.